Bab 2786 Batu Misterius 5 Warna keempat. 59 Ramuan Spiritual Tingkat, 1 pon batu spiritual awan es, 8 inti dalam monster yang terjerat, sepotong batu hitam 5 warna. Raja Jiaoteng menunjukkan tekadnya untuk mendapatkan rumput penguasa di depannya dan melemparkan banyak chip sekaligus. Terutama potongan terakhir batu hitam berwarna-warni itu langsung menarik perhatian Ye Bufan. Hal ini membuat napasnya tiba-tiba menjadi cepat, karena ia telah mencari batu misterius 5 warna. Aku sudah punya 3 keping di tanganku, tetapi aku tidak menyangka akan melihat keping keempat dari batu misterius berwarna-warni dalam situasi seperti ini. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan orang-orang yang awalnya mendambakan rumput penguasa benar-benar terkejut dengan tulisan tangan Raja Jiaoteng. Bukan berarti mereka mau menyerah, tapi chip di tangan mereka tidak sebaik milik orang lain. Sebagai pemilik Pulau Wanshe, tidak berlebihan jika dikatakan dia sekaya sebuah negara. Di wilayah laut terdekat, tak ada yang dapat menandinginya kecuali Pulau Paradise. Hahaha, apa hakmu untuk bersaing denganku? Raja Jiaoteng membanting meja dan menatap juru lelang cantik di atas panggung dengan penuh kesombongan. Segera umumkan, rumput penguasa ini milikku. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka pun mengira dengan begitu banyak harta karun yang diambil, rumput penguasa itu pasti milik Raja Jiaoteng. Rumput Overlord adalah milikku, tak seorang pun dapat mengambilnya. Pada saat ini, sebuah suara yang mendominasi terdengar, lalu sesosok tubuh melintas dan Jiu Fangxi muncul di peron. Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak ini dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Raja Jiaoteng yang awalnya merasa puas diri menjadi semakin bingung. Tuan Kota, apa maksudmu dengan ini? Hahaha, Jiu Fangxi tertawa keras ke arah langit. Pada saat ini, dia tidak dapat lagi menahan kegembiraan di hatinya. Setelah 1000 tahun menunggu dan bersiap, dia akhirnya menjadi penguasa dunia ini. Setelah cukup tertawa, ia memandang orang-orang yang ada di bawah panggung, seakan-akan ia adalah dewa yang berada jauh di atas sana yang tengah memandang ke bawah ke arah rakyatnya. Apa maksudku? Aku akan menjelaskannya padamu sekarang. Wajah Jiu Fangxi penuh kegembiraan. Mulai sekarang, harta kalian adalah milikku, wanita kalian adalah milikku, termasuk nyawa kalian. Semua yang ada di sini adalah milikku, hahaha. Semua orang tercengang sekarang. Tidak seorang pun menduga hal ini akan terjadi. Di antara mereka, banyak sekali biksu yang sering berkunjung ke Pulau Surga, dan banyak lagi yang telah berpartisipasi dalam pelelangan di sini berkali-kali, dan situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, sebuah pikiran muncul di benak setiap orang, mungkinkah penguasa kota ini gila? Raja Jiaoteng menelan ludahnya dan berkata, Tuan Kota, apakah Anda sedang bercanda? Aku serius. Biar kukatakan padamu, kalian semut-semut tidak pantas bercanda dengan Tuan Kota. Setelah Jiu Fangxi selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan cincin penyimpanan semua orang yang hadir meledak satu demi satu. Batu roh, obat-obatan roh, dan ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara, dan akhirnya berubah menjadi semburan harta karun dan muncul di depan Jiu Fangxi. Ada begitu banyak harta karun yang dipenuhi dengan energi spiritual dan cahaya cemerlang, sehingga tampak luar biasa indah. Untungnya, Ye Bufan sudah siap dan sudah mengirim cincin penyimpanannya ke Istana Raja Naga. Hahaha, ini semua milikku. Jiu Fangxi menatap harta karun di depannya dengan penuh kegembiraan. Dia telah merencanakannya selama bertahun-tahun dan hari ini akhirnya tiba saatnya untuk menuai hasilnya. Dia membiarkan benda-benda ini melayang di udara tanpa ada niat untuk menyimpannya. Bahkan, tempat ini telah menjadi ruang pribadinya, dan tidak perlu menutup dunia pribadinya. Menurut dia, dialah dewa di sini, dan tak seorang pun bisa merebut harta karunnya. Setelah dia selesai berbicara, ada keheningan di antara hadirin. Jelaslah tidak seorang pun dapat menerimanya. Kesenjangan antara kenyataan saat ini dan kenyataan sebelumnya terlalu besar. Sesaat kemudian, terdengar teriakan marah dari para penonton. Kau bicara omong kosong. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Bukankah Pulau Surga selalu adil? Hahaha,
Keadilan dan kejujuran, itu saja yang bisa kalian lihat, orang-orang bodoh. Hal yang paling banyak dilakukan Jiu Fangxi hari ini adalah tertawa. Dia sungguh bahagia. Jika aku tidak melakukan ini selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kalian orang bodoh bisa mengirim harta karun ke sini dengan patuh? Sekarang aku telah sepenuhnya mengendalikan dunia ini, akulah penguasa di sini, dan aku tidak perlu berpura-pura lagi. Bajingan kau, penjahat kau, pembohong besar. Munafik kau, kau pantas dipotong-potong. Setelah mengetahui bahwa Paradise Island adalah penipuan selama ini, orang-orang di antara penonton menjadi marah, dan banyak dari mereka mulai mengumpat secara langsung. Diamlah, semuanya. Akulah dewa di sini sekarang. Bagaimana kalian, semut, bisa menyinggung perasaanku? Jiu Fangxi berteriak, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Tuhan. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Aula yang awalnya megah itu lenyap dalam sekejap, lalu sosoknya melintas dan melayang di udara. Sambil menatap ke arah para pendeta di aula, dia memandang ke bawah ke arah semua makhluk hidup di pulau surga. Merasa bahwa dia telah memegang kendali atas dunia ini, Jiu Fangxi merasa sangat nyaman dan tidak dapat menahan tawa lagi. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan Tuhan. Aku menguasai segalanya tentang kalian masing-masing, termasuk setiap helai rumput, setiap batu bata dan ubin di sini semuanya berada di bawah kendaliku. Sekarang kamu harus menyerah, tidak ada cara lain. Ini, meskipun semua orang yang hadir adalah biksu yang berpengetahuan luas, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu, dan mereka tertegun sejenak. Berlari, terdengar gemuruh dari kerumunan, kemudian orang-orang ini, bagaikan burung dan binatang yang terbangun, segera berlari menuju pintu keluar pulau surga, mencoba melarikan diri dari dunia yang mengerikan ini. Hahaha, kamu tidak bisa lari, sudah terlambat. Jiu Fangxi tertawa penuh kemenangan, menatap orang-orang ini dengan wajah jenaka, tanpa berusaha menghentikan mereka. Para biksu yang ketakutan itu mempercepat langkah mereka hingga mencapai titik tertinggi dan tiba di pintu keluar dalam sekejap mata. Tetapi dia terkejut karena gerbang luar angkasa sebelumnya telah menghilang sepenuhnya dan dia tidak dapat menemukan jalan keluar sama sekali. Cepat bukakan untukku, bukakan untukku. Setelah jeda sejenak, orang-orang ini melancarkan serangan panik ke pintu keluar sebelumnya, dengan harapan membuka jalan keluar baru. Hasilnya mengecewakan mereka. Penghalang ruang di sini sangatlah kuat, dan kultivasi mereka masih jauh dari cukup. Semburan serangan gila-gilaan itu tidak menimbulkan gelombang apapun. Baiklah, semuanya kembali ke sini dengan jujur. Jiu Fangxi mengulurkan tangannya dan orang-orang yang bergegas keluar langsung kembali ke posisi sebelumnya. Sekarang semua orang jatuh dalam keputusasaan. Hati mereka dipenuhi penyesalan. Mereka menyesal datang ke sini dan menyesal mempercayai pulau surga, tetapi sudah terlambat. Bunuh dia dan kita bisa pergi dari sini. Pada saat ini, suara gemuruh lain bergema di udara. Itu adalah penguasa Pulau Wanshe, Raja Jiaoteng. Sebagai penguasa di satu pihak, dia pastilah orang yang sombong dan angkuh, dan tidak akan pernah rela menjadi budak orang lain. Semuanya, bersatulah dan bunuh. Raja Jiaoteng meraung, dan pedang panjang di tangannya mengeluarkan cahaya bilah yang panjangnya beberapa kaki, dan melesat ke udara dengan kekuatan guntur. Di bawah kepemimpinannya, lebih dari selusin orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan mengikuti dari dekat di antara kerumunan, dan mereka semua mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Jiu Fangxi. Bab 2787 Sebuah cacat kecil. Lebih dari selusin prajurit kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa momentumnya menggemparkan. Ada di antara orang-orang itu yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan pedang, ada yang menggunakan ilmu bela diri, dan ada yang menggunakan ilmu mistik, dan semuanya memancarkan kekuatan yang menggemparkan langit. Namun menghadapi kepungan begitu banyak tuan, Jiu Fangxi sama sekali tidak peduli, yang ada hanya ejekan di wajahnya. Hai semut-semut yang bodoh, beraninya kamu menyerang Tuhan, maka kamu akan mendapat hukuman dari Tuhan. Orang ini mengendalikan ruang untuk pertama kalinya, dan dia tampaknya terobsesi dengan identitas Tuhan, selalu menganggap dirinya sebagai dewa.
Jiu Fangxi menatap Jiao Tengwang dan yang lainnya dengan tatapan dingin dan berkata, bakar mereka. Begitu dia selesai bicara, tiba-tiba orang-orang itu terbakar tanpa api, dan kobaran api yang berkobar pun meledak. Ah! Sesaat, suara melengking memenuhi udara. Orang-orang ini tidak lagi peduli untuk melawan dan berjuang mati-matian di tengah api. Dan kamu juga harus dihukum. Jiu Fangxi melambaikan tangannya lagi, dan beberapa ahli penyeberangan kesengsaraan yang mengikuti dari belakang langsung membeku, dan masing-masing dari mereka berubah menjadi kristal es besar. Kemudian benda itu jatuh dari udara dan langsung berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya setelah menghantam tanah. Bahkan jiwanya tidak dapat lepas dari es yang mengerikan ini. Semua orang di sekitar tercengang. Ini adalah orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, eksistensi yang hampir tak terkalahkan, namun dia terbunuh dengan mudahnya. Di udara, 4 atau 5 prajurit tahap penyeberangan kesengsaraan yang tersisa sudah ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Pada saat itu, terdengar gemuruh guntur di udara, dan kilatan petir menyambar dari langit, seketika mengubah orang-orang itu menjadi ketiadaan, bahkan tidak sempat berteriak sedikitpun. Semua orang di tanah benar-benar tercengang. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang kuat di masa penyeberangan kesengsaraan, termasuk Raja Jiao Teng, semuanya tewas, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jiu Fangxi di depannya begitu kuat sehingga tidak berlebihan jika disebut dewa. Dia tampaknya telah mengendalikan dunia ini sepenuhnya. Hahaha, apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan Tuhan. Siapa di antara kamu yang tidak berani menyerah? Jiu Fangxi mengendalikan dunia ini dan itu juga pertama kalinya dia menggunakan kekuatan langit dan bumi. Perasaan ini membuatnya sangat nyaman. Ada keheningan di bawah, dan sekarang tak ada harapan sama sekali. Siapa yang berani berdiri dan melawan? Bukan hanya para pendeta saja yang kena tilang, bahkan masyarakat yang tadinya masuk ke dalam Paradise Island pun ikut tercengang. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di peron, mengulurkan tangannya dan meraih rumput tuan yang disiapkan untuk dilelang. Semua orang yang hadir terkejut. Siapa ini? Beraninya kau merebut rumput penguasa Jiu Fangxi saat ini? Bukankah ini seperti mencari kematian? Lalu seseorang mengenali pria berjubah hitam itu. Dialah orang yang telah mencuri cincin penyimpanan si ular bermata satu. Jiu Fangxi yang tadi tertawa gembira, menyadari ada yang tidak beres di sini dan ekspresinya langsung berubah dingin. Siapapun yang berani merampas ramuan spiritualnya di sini berarti telah melakukan penghinaan terhadap para dewa. Kau mencari kematian, biarkan aku melihat siapa dirimu. Setelah berkata demikian, sosoknya melesat lalu menghilang dari udara. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di belakang lelaki berjubah hitam itu. Hentikan! Jiu Fangxi langsung menutup ruang di sekitar pria berjubah hitam itu, lalu mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya. Awalnya, dia mengira bahwa dia telah menguasai sepenuhnya dunia kecil ini dan segalanya seharusnya berada di bawah kendalinya. Namun setelah dia menangkap lelaki berpakaian hitam itu, dia berubah menjadi bola gas hitam dalam sekejap mata, lalu perlahan menghilang di udara, bahkan rumput penguasa pun ikut menghilang. Ini adalah tubuh Tao. Ekspresi Jiu Fangxi berubah dan dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan pada saat ini Ye Bufan di sana bergerak. Seluruh orang itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju pintu keluar Pulau Surga. Kemanapun dia lewat, dia pertama-tama meraih batu-batu misterius warna-warni itu di tangannya, kemudian menyapu indera spiritualnya dengan liar, dan aliran harta karun di udara dikumpulkan ke dalam cincin penyimpanannya seperti air pasang. Orang-orang di bawah tercengang, bertanya-tanya apakah orang ini gila. Jelas tidak ada jalan keluar tapi Anda masih ingin merebut harta Jiu Fangxi. Bukankah ini keinginan untuk mati? Memang benar bahwa orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Orang ini benar-benar terbawa suasana. Meskipun harta itu baik, seseorang harus memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Panglima bayangan berdiri di belakang Jiu Fangxi, Tuanku, apakah Anda ingin saya menangkapnya? Tidak perlu. Jiu Fangxi melambaikan tangannya dengan seringai di wajahnya, kupikir dia adalah tokoh penting, tapi aku tidak menyangka dia adalah orang yang tidak punya otak.
Bisakah dia keluar tidak peduli berapa banyak harta yang dia curi? Tuan pulau ini akan melihatnya putus asa nanti, itu pasti akan sangat mengasyikkan. Menurutnya, seluruh ruang itu sekarang tertutup, dan tidak seorang pun bisa keluar tanpa bantuannya. Pemuda di hadapanku sedang mencari kematian. Tidak peduli berapa banyak harta yang dimilikinya, dia tidak dapat mengambilnya. Ye Bufan sangat cepat dan mengumpulkan semua harta karun dimanapun dia lewat. Dalam sekejap mata, sebagian besar harta yang dirampas Jiu Fangxie telah diambil. Tetapi dia tidak berani tinggal terlalu lama dan mencapai pintu keluar secepat mungkin. Semua orang berdiri di sana, mata mereka mengikuti gerakan Ye Bufan, menunggu untuk melihat ekspresi putus asa terakhirnya. Senyum di wajah Jiu Fangxi menjadi semakin intens, mentalitasnya benar-benar permainan kucing dan tikus. Di matanya, cukup menarik untuk memiliki orang bodoh seperti itu yang bisa diajak bermain. Tetapi pada saat ini, sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Ye Bufan melancarkan 2 mantra, lalu terdengar suara ledakan keras, dan pintu keluar yang sebelumnya tertutup tiba-tiba terbuka. Ini, bagaimana ini mungkin? Melihat kejadian itu semua orang sangat terkejut dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ruang ini ditutup. Banyak sekali orang yang mencoba keluar, tetapi tidak seorang pun yang berhasil keluar. Kok pemuda ini bisa membuka pintu keluar semudah itu? Yang paling terkejut adalah Jiu Fangxi. Sekarang seluruh ruang berada di bawah kendalinya. Bagaimana dia melakukannya? Tutup untukku. Dalam keputusasaan, dia ingin menutup pintu keluar lagi, tetapi mendapati bahwa dia telah kehilangan kendali atas ruang tersebut. Sialan, apa sebenarnya yang terjadi? Jiu Fangxi terkejut dan marah. Bagaimana mungkin dunia kecil yang telah ia perbaiki selama ribuan tahun tiba-tiba menjadi tidak terkendali? Semuanya cepatlah, aku hanya bisa membuka pintu keluar selama 3 tarikan napas. Jika kalian tidak pergi sekarang, kalian tidak akan bisa pergi. Ye Bufan diam-diam telah mengganti 3 bendera formasi, meninggalkan sedikit cacat dalam penyempurnaan formasi, sehingga dia meninggalkan cara untuk melarikan diri. Namun efektivitas kelemahan ini sangat terbatas dan hanya dapat bertahan paling lama 3 kali tarikan napas. Jika Jiu Fangxi tidak begitu sombong sebelumnya dan mengambil tindakan sendiri, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Sayangnya pihak lainnya terlalu sombong. Bukan saja dia tidak mencegatnya, dia juga membiarkannya mengambil harta karun itu, dan dia mengambil keuntungan besar tanpa imbalan apapun. Setelah berteriak, dia menggunakan teleportasi untuk langsung membalik pintu keluar dan muncul di luar Pulau Paradise. Kemudian dia memanggil Jiu Tian, menginjaknya dan berlari kencang menuju kejauhan. Ah, mereka kabur, mereka benar-benar kabur. Melihat kejadian itu, warga Paradise Island bagaikan orang-orang yang hampir tenggelam, yang tiba-tiba meraih sedotan penyelamat dan berlarian menuju pintu keluar dengan panik. Sialan, sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Jiu Fangxi hampir gila. Rencana yang telah ia kerjakan dengan keras selama 1000 tahun dihancurkan oleh pihak lain. Yang paling dibenci adalah sebagian besar hartanya diambil. Wah, aku bukan manusia kalau tidak membunuhmu hari ini. Dia meraung, lalu sosoknya menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap mata, dia bergegas keluar dari Pulau Surga dan mengejar ke arah tempat Ye Bufan ditinggalkan. Bab 2788, Jiu Fangxi yang marah. Ye Bufan meningkatkan kecepatan Jiu Tian hingga ekstrim, tetapi tepat ketika dia berada sekitar 10 mil jauhnya dari Pulau Surga, sosok Jiu Fangxi muncul di belakangnya. Kamu pencuri kecil bernama Ye, kamu tidak bisa lari. Hari ini, aku akan menghancurkanmu menjadi debu. Jiu Fangxi menggertakkan giginya karena kebencian. Kecelakaan mendadak itu benar-benar menghancurkan rencananya selama bertahun-tahun. Menatap Ye Bufan di kejauhan, dia begitu marah hingga matanya menyemburkan api. Jika mata bisa membunuh, orang lain sudah mati ribuan kali. Ye Bufan mengendalikan Jiu Tian dan menemukan bahwa meskipun Jiu Fangxi cepat, dia hanya bisa mengimbangi kecepatannya sendiri dan tidak bisa memperpendek jarak di antara mereka. Hal ini langsung membuatnya merasa lega. Dia langsung memanggil Suling Suang dan Xiao Xing, membiarkan mereka berdua mengendalikan Jiu Tian.
Dia berjalan ke buritan dan menatap Jiu Fangxi dengan gembira. Orang tua, aku sarankan kamu untuk menghemat tenaga. Kamu tidak akan bisa mengejarku. Jangan bermimpi. Aku akan menangkapmu hari ini dengan melakukan apapun. Jiu Fangxi mengikutinya dari dekat. Meskipun jarak di antara keduanya tidak memendek, tetapi tidak pula melebar. Memikirkan dunia kecil yang telah dimurnikannya dengan susah payah, dia menggertakkan giginya dan bertanya, "Wah, bagaimana kamu melakukannya?" Ye Bufan duduk di buritan perahu, mengulurkan tangan dan mengambil kaki ayam panggang serta sebotol bir, lalu menyesapnya. Kemudian dia mengulurkan jari kelingkingnya dan berkata, "Sangat sederhana, karena tingkat formasiku sedikit lebih baik darimu. Kamu juga seorang master formasi tingkat 9. Meskipun dia sudah menebaknya dalam hatinya, Jiu Fangxi masih sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan baru saja mencapai tingkat master formasi tingkat 9, dan pihak lainnya juga setua itu. Terlebih lagi, dia telah membuat beberapa perubahan tanpa aku sadari, yang menunjukkan bahwa pencapaiannya dalam formasi jelas lebih tinggi dariku." Saat Ye Bufan memasang penghalang untuk menghalangi indera spiritualnya, dia tahu bahwa pemuda ini sangat kuat dalam formasi. Hanya saja dia selalu sombong dan tidak pernah menyangka kalau pihak lain bisa melampauinya. Memikirkan hal ini, hatinya tergerak dan dia mengerti sesuatu. Pria berjubah hitam yang menyerbu ke alun-alun malam itu adalah tubuh Tao Anda. Ye Bufan berkata sambil mengunyah paha ayam, "Ya, kamu yang mengatur pertempuran pemurnian itu, yang tidak bisa dilihat orang lain tetapi tidak bisa aku sembunyikan. Alasan mengapa aku mengaturnya seperti itu adalah untuk mengubah formasimu." Sialan, sialan. Meskipun mereka semua memahami kebenaran masalah ini, Jiu Fangxi menjadi semakin marah. Dia sekarang akhirnya mengerti bagaimana rasanya ketika bebek yang dimasak itu diterbangkan. "Aku sudah mempersiapkan diri selama 1000 tahun, tetapi kau telah menghancurkan rencanaku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, mencabut urat-uratmu, dan menyedot jiwamu, dan membakarnya dengan api yin setiap hari selama 10.000 tahun." Jiu Fangxi memancarkan kebencian yang luar biasa. Selama hidupnya, dia belum pernah membenci seseorang sebanyak sekarang. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Orang tua, aku ingin kau segera kembali, kalau tidak semua orang di tempat ini akan kabur. Jika kita kembali sekarang, kita mungkin bisa menangkap beberapa orang dan memulihkan sebagian kerugian. Pencuri kecil terkutuk, aku akan menangkapmu hari ini tidak peduli apa yang kulakukan, dan aku tidak akan berhenti sampai kau mati. Kamu sangat pemarah di usiamu. Aku akan memberimu paha ayam untuk mendinginkanmu." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menjentikkan tangannya dan tulang kaki ayam yang tersisa terbang ke udara dan melesat langsung ke arah Jiu Fangxi. Brengsek. Jiu Fangxi adalah seorang prajurit kuat di tahap akhir kesengsaraan, jadi bagaimana dia bisa terluka oleh tulang ayam? Akan tetapi, meskipun hal semacam ini tidak menyebabkan banyak kerugian, hal itu sangatlah menghina. "Wah, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri dengan senjata spiritual terbang?" Ada kilatan pembunuh di matanya, lalu dia mengulurkan tangan dan mengambil jimat emas. Setelah beroperasi di Paradise Island selama bertahun-tahun, Jiu Fangxi telah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Jimat ini adalah salah satunya. Namanya adalah Phantom Light and Thunder Talisman dan setelah digunakan, kecepatan seseorang bisa menjadi 2 kali lipat. Jimat ini sangat berharga, dan dia enggan mengeluarkannya kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang, demi mengejar Ye Bufan, Jiu Fangxi tidak bisa lagi mempedulikan hal lain. Saat energi aslinya beredar, jimat itu menyala dan berubah menjadi cahaya keemasan yang masuk ke tubuhnya. Kemudian kecepatannya melonjak seperti roket, menjadi 2 kali lipat dalam sekejap mata. Ya ampun, kok bisa secepat itu? Ye Bufan terkejut. Setelah kecepatan Jiu Fangxi meningkat drastis, jarak antara dia dan Jiu Tian mulai menutup dengan cepat. Pada kecepatan ini, mungkin dibutuhkan 8 atau 9 napas untuk mengejar ketinggalannya. Dia bergegas kembali ke depan dan mengirim Xiao Xing dan Su Ling Suang kembali ke Istana Raja Naga. Ye Bufan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan Jiu Tian, namun kecepatannya masih belum secepat Jiu Fangxi yang menggunakan jimat petir hantu,
dan jarak di antara mereka pun terus menyusut dengan cepat. Sekarang dia hanya bisa berharap agar jimat pihak lain itu hanya bertahan beberapa waktu saja dan dia tidak akan bisa menyusulnya sebelum masa berlakunya habis. Namun kenyataan mengecewakannya. Kecepatan Jiu Fangxi semakin cepat dan cepat, tanpa ada tanda-tanda melambat. Hanya setelah 6 atau 7 menit, mereka berada kurang dari 100 meter dari Jiu Tian. Wah, kamu tidak bisa lari. Jiu Fangxi menggertakkan giginya karena kebencian. 100 meter tidak ada apa-apanya bagi orang kuat yang berada di tahap akhir kesengsaraan. Dia mengulurkan tangannya, dan tangan besarnya yang penuh energi sejati mencengkeram Jiu Tian di udara. Sudah berakhir, Ye Bufan mendesah dalam hatinya. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari sini dengan kecepatan Jiu Tian, tetapi sekarang tampaknya tidak ada harapan. Dia tidak berani menggunakan istana Raja Naga dengan sembarangan. Jika ditemukan oleh orang kuat di tahap akhir kesengsaraan, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Sekarang satu-satunya cara yang tersisa adalah batu void. Jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya tidak ingin menggunakan batu void. Pertama, itu sangat berharga dan jika sudah habis, itu akan hilang sepenuhnya. Kedua, benda ini benar-benar tidak dapat diandalkan, dan tidak ada yang tahu kemana benda ini akan dikirim. Dengan cara ini, peta laut yang susah payah saya temukan untuk kembali ke Tianxiongzu tidak akan berguna. Tetapi sekarang tidak ada pilihan lain. Menghadapi Jiu Fangxi yang berada di tahap akhir kesengsaraan, tidak ada jalan keluar. Dia tidak punya pilihan lain selain menyingkirkan Jiu Tian dan kemudian menghancurkan batu void. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti tubuhnya lalu menghilang dalam kehampaan. Tangan energi sejati Jiu Fangxi yang baru saja menghilang mencengkeram udara, namun tidak mencengkeram apapun. Sial, kemana dia lari? Jiu Fangxi tercengang, tidak dapat memahami bagaimana pihak lain bisa lolos dari tangannya. Dia menyebarkan indera spiritualnya yang kuat dan mengamati area sekelilingnya, namun tidak menemukan satu pun sosok manusia. Sialan, keluarlah, kau keluarlah. Jiu Fangxi sangat marah hingga dia menjadi gila. Rencananya yang sempurna, yang dapat dikatakan tidak memiliki cacat, dirusak oleh seorang anak muda. Bukan saja harta karun yang dirampoknya dicuri, bahkan rumput penguasa dan bunga peri yang telah disiapkannya pun ikut hilang. Setelah bekerja keras selama hampir 1000 tahun, pada akhirnya, yang kami lakukan hanyalah membuat gaun pengantin untuk orang lain. Dalam kemarahan yang amat besar, dia melancarkan pukulan demi pukulan, dan laut iblis di bawah kakinya menggulung gelombang besar yang tingginya ratusan kaki, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar terus-menerus, tetapi tetap saja tidak ada jejak Ye Bufan yang ditemukan. Ah, kau pencuri kecil bernama Ye, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suatu hari nanti aku akan mencabik-cabikmu. Raungannya bergema melalui kehampaan, namun hanya itu saja. Itu sama sekali tidak berpengaruh. Bab 2789, apakah ini takdir? Tubuh Ye Bufan terbungkus dalam energi spasial, dan dia tahu bahwa dia sepenuhnya aman. Pada saat yang sama, ia berdoa secara diam-diam di dalam hatinya agar ia tidak diteleportasi terlalu jauh kali ini. Sebaiknya dekat dengan Pulau Paradise sehingga ia dapat menemukan jalan kembali sesuai dengan peta laut. Jika lebih jauh, akan lebih baik jika saya dapat mengirim diri saya langsung kembali ke salah satu dari 5 benua. Energi spasial yang terbungkus dalam doanya menghilang dan transmisi berakhir, mengirimnya ke lingkungan yang sama sekali asing. Ye Bufan buru-buru melihat sekeliling. Ini bukan lagi laut setan. Ada dinding batu di mana-mana dan cahaya bersinar hanya dari satu arah. Itu sebenarnya di dalam gua. Apa sebenarnya tempat ini? Apakah ini sebuah pulau kecil di Laut Iblis, atau kita sudah kembali ke daratan? Dia tengah memikirkan pertanyaan itu dalam benaknya, ketika tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang lembut di bawah tubuhnya, dan ada bau harum samar yang bercampur sedikit darah. Apa yang terjadi? Dia dengan cepat terbang ke udara, menoleh ke belakang, dan melihat ada seorang wanita di posisi semula. Wanita ini memiliki rambut merah yang cemerlang, kulit yang cerah, fitur wajah yang halus, dan wajahnya sangat sempurna. Yang paling mengejutkan Ye Bufan adalah bahwa dia benar-benar telanjang, sepenuhnya terekspos ke udara.
Pada saat ini, nafasnya tidak teratur dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini, Ye Bufan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Mungkinkah dia telah melukai wanita ini saat dia diteleportasi ke sini? Dia mengangkat tangannya dan menepuk dahinya. Mungkinkah dia ditakdirkan bersama wanita? Pertama kali aku diteleportasi ke benua Kunlun, aku langsung pergi ke kamar mandi Su Chai Wei. Kali kedua dia diteleportasi ke laut bawah tanah iblis bumi, dia ditabrak oleh bunga hydrangea besar oleh Su Ling Suang. Sekarang aku belum tahu kemana aku diteleportasi, dan aku bertemu dengan seorang wanita telanjang. Tepat saat dia sedang melamun, wanita di hadapannya menjadi semakin kacau dan kasar, dan matanya mulai memancarkan cahaya aneh. Ini, Ye Bufan langsung tenang. Aura wanita ini terlalu kuat, tidak lebih lemah dari Jiu Fang Xie sama sekali. Tetapi aura kuat ini tampaknya agak salah. Itu berbeda dari tekanan yang dipancarkan oleh esensi sejati, dan itu samar-samar mengungkapkan nafas zaman kuno. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu di hatinya. Dia pernah melihat momentum semacam ini pada seseorang sebelumnya, dan itu adalah Raja Qingye. Mungkinkah wanita di hadapanku ini seorang barbar, dan aku dipindahkan ke benua liar? Dengan penuh semangat, Ye Bufan menyapukan indera spiritualnya dan memastikan bahwa wanita di depannya adalah seorang barbar, dan barbar tingkat tinggi, yang seharusnya telah mencapai tingkat Raja Barbar. Aku akhirnya meninggalkan tempat terkutuk itu, Laut Iblis, dan tiba di benua buas. Penemuan ini membuatnya sangat gembira, tetapi situasi di hadapannya segera menghapus kegembiraannya. Wanita berambut merah itu melompat ke udara dan menyerbu langsung ke arahnya. Gadis, tolong dengarkan penjelasanku. Ye Bufan ingin menjelaskan, tetapi wanita itu, dengan tekanan yang luar biasa, tidak punya niat untuk berhenti sama sekali. Dalam keadaan demikian, dia tidak ragu sedikit pun dan bersiap untuk berteleportasi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dalam keadaan normal, dia dapat berteleportasi hingga jarak 1 kilometer. Tetapi kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa aura wanita itu begitu kuat, sehingga ruang di sekitarnya menjadi sangat padat, dan teleportasi tampaknya tidak efektif, dan dia hanya bergerak kurang dari 2 meter. Ya Tuhan, melihat teleportasinya gagal, Ye Bufan bersiap untuk berbalik dan lari, tetapi wanita itu sudah muncul di depannya. Tekanan kuat itu dipenuhi dengan kekuatan zaman kuno, membuatnya merasa sangat sulit bernapas, dan kecepatan sirkulasi energi sejati di dalam tubuhnya selambat siput. Terlalu kuat, Ye Bufan masih menghadapi pria super kuat pada jarak sedekat itu dan tidak dapat memikirkan cara apapun untuk menghadapinya. Tampaknya Xiao Xing adalah satu-satunya yang dapat mengambil tindakan. Menurut penuturan gadis kecil itu, dia kini berada di ambang kenaikan dan hanya bisa melakukan satu gerakan lagi. Tetapi sekarang, untuk menyelamatkan hidupku, tidak ada pilihan lain. Tetapi saat dia hendak memanggil Xiao Xing dari Istana Raja Naga, dia tiba-tiba berhenti. Karena dia mendapati bahwa meskipun wanita di depannya penuh dengan momentum, dia tidak mempunyai niat untuk membunuh, dan tatapan matanya kabur, yang jelas merupakan tanda gangguan mental. Jelaslah bahwa pihak lain tidak ingin membunuhnya. Karena nyawanya tidak dalam bahaya, tidak perlu merepotkan Xiao Xing. Tepat saat dia ragu sejenak, wanita itu sudah menerkam di depannya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan pakaian di tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan beterbangan seperti kupu-kupu. Segera setelah itu, Nuan Yuan Xiang terlempar ke tanah. Ye Bufan tidak pernah menduga hasil ini. Pihak lain tidak mencoba merampok uang atau nyawanya, tetapi ingin memperkosanya. Meskipun wanita ini sangat cantik, situasi ini jelas tidak cocok untuknya, dan dia bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Ia ingin melawan, namun sayang lawannya terlalu kuat dan menjepitnya dengan keras, hingga ia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Melihat perlawanannya yang tidak ada harapan, Ye Bufan merasa seperti ada 1000 kuda yang berlarian dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia terdorong ke bawah tepat setelah diteleportasi ke sini. Pada saat yang sama, ia juga menemukan sesuatu yang salah. Meskipun wanita ini cukup kuat, napasnya kacau dan matanya kabur. Dia jelas-jelas sudah gila dan tidak minum obat apapun. Apakah ini kasus obsesi? Secara logika,
Dengan pengetahuan medisnya, dia bisa dengan mudah melihat bahwa pihak lain salah. Tetapi semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan kejadian penularan yang tiba-tiba itu berada di luar dugaannya, tidak memberinya waktu untuk mengamati dengan tenang. Banyak sekali wujud dari kesesatan. Ada yang meridiannya langsung hancur, ada yang dantiannya hancur total, ada yang punya gangguan mental, dan ada yang kehilangan akal karena nafsu. Hasil spesifiknya akan bervariasi menurut metode kultivasi yang berbeda yang dipraktikkan oleh setiap orang dan keadaan berbeda di mana mereka mengalami kerasukan setan. Wanita di depanku jelas termasuk kategori terakhir. Dia terobsesi dengan nafsu dan kehilangan akal sehatnya. Dia mengamati lagi keadaan sekelilingnya dan tampaklah bahwa wanita itu sedang berlatih dalam pengasingan di dalam gua, bersiap untuk mencapai tingkat berikutnya. Pada akhirnya, dia gagal dan secara tidak sengaja tertabrak oleh dirinya sendiri, yang menyebabkan situasi seperti sekarang. Jika aku melarikan diri dalam situasi ini, wanita ini paling-paling akan kehilangan seluruh kultivasinya atau paling buruk akan mati. Aduh, apapun yang terjadi, aku punya tanggung jawab, jadi aku akan melakukannya sampai akhir. Ye Bufan menemukan alasan untuk dirinya sendiri di dalam hatinya, dan kemudian serangan erotis itu datang ke arahnya. Sebelumnya dia pernah ditangani dengan paksa oleh Raja King Ye, jadi dia sudah siap menghadapi tubuh barbar yang kuat dan perkasa, tetapi wanita ini sekali lagi menyegarkan persepsinya. Kuat, terlalu kuat. Ye Bufan mengubah semua energi sejati yang kacau menjadi energi yang, tetapi itu tidak cukup, jadi dia memakan lebih dari selusin pil 9 yang secara berturut-turut, dan baru saat itulah dia menstabilkan posisinya dan tetap tak terkalahkan. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu sebelum pertempuran akhirnya berakhir. Ye Bufan bersandar pada dinding batu gua dan berusaha berdiri kokoh dengan kedua kakinya yang masih gemetar sesekali. Dulu ketika ia mendengar orang bercanda tentang berjalan dengan bantuan tembok, ia mengira itu hanya lebay, tapi sekarang ia benar-benar bisa memahaminya. Hal itu hanya mungkin terjadi karena ia memiliki tubuh yang kuat dan kemampuan supernatural, ditambah lagi ia memakan pil 9 yang seperti permen kacang. Jika tidak, tak seorang pun akan mampu bertahan. Ye Bufan tengah memikirkan hal ini dalam hatinya, dan pada saat ini, wanita berambut merah itu tiba-tiba terjatuh telentang dan memuntahkan seteguk darah. Dengan kata lain, setelah melampiaskan emosinya tadi, dia hanya meringankan gejala kerasukan, tetapi luka dalam dirinya masih ada dan menjadi lebih serius. Bab 2790 menjadi kaya. Ye Bufan memasukkan 2 pil 9 yang lagi ke dalam mulutnya, lalu mengulurkan tangannya dan menempelkannya pada denyut nadi wanita itu. Meskipun indera spiritualnya telah melihat sebagian besar dari apa yang terjadi, pihak lain tetaplah seorang barbar, dan beberapa situasi masih berbeda dari situasi para pembudidaya manusia. Benar saja, setelah penyelidikan yang cermat, dia terkejut menemukan bahwa wanita berambut merah itu tidak memiliki dantian di tubuhnya. Tepatnya, dantian hanyalah salah satu titik akupuntur yang penting baginya untuk menyimpan energi. Ada 52 titik akupuntur yang serupa. Ketika Yu Buzu dan Su Yonghuang memperkenalkan suku barbar sebelumnya, mereka pernah berkata bahwa apa yang mereka latih bukanlah seni bela diri manusia, tetapi semacam teknik fisik Tai Huang yang unik bagi suku barbar. Mengesampingkan hal itu, dia terus mengamati situasi di dalam tubuh wanita itu. Untungnya, selain keterampilannya, tubuhnya tidak berbeda dengan manusia. Setelah penyelidikan yang cermat, dia yakin bahwa wanita itu mengalami luka dalam akibat kerasukan. Dalam situasi ini, jika yang diobati hanya lukanya saja, sekalipun dia sembuh, tingkat kultivasinya akan sangat berkurang. Cara terbaik adalah membantunya menerobos kemacetan. Selama tingkat kultivasi seseorang meningkat, luka-luka dalam tubuh akan disembuhkan tanpa pengobatan. Kamu sungguh wanita yang beruntung. Ye Bufan diam-diam mendesah dalam hatinya. Kalau saja dia tidak mendapatkan Overload Grace, dia tidak akan bisa menolong pihak lain meskipun dia menginginkannya. Setelah memutuskan rencana pengobatan, ia mula-mula menusukkan selusin jarum perak ke tubuh wanita itu untuk menstabilkan luka-lukanya sementara. Kemudian ia mengeluarkan kuali obat dan mulai cepat-cepat membuat ramuan. Dengan pencapaiannya saat ini dalam bidang alkimia, aromanya memenuhi seluruh gua setelah sekitar 1/4 jam,
dan kemudian 9 pil emas muncul di botol giok di tangannya. Pil penguasa, pil jenis ini tidak memiliki banyak pengaruh terhadap umat manusia, tetapi sudah pasti merupakan obat mujarab yang tak tertandingi bagi kaum barbar. Satu pil saja dapat membantu Raja Barbar maju ke tingkatan lebih tinggi, dan bahkan seseorang sekuat Kaisar Barbar dapat maju ke tingkatan lebih rendah. Ye Bufan mengeluarkan pil penguasa dan memasukkannya ke dalam mulut wanita berambut merah itu, lalu memberinya akupuntur untuk membantunya menyerap dan memurnikan kekuatan obat. Pil itu meleleh di mulutnya, dan tak lama kemudian napasnya yang tak teratur menjadi tenang, napasnya kembali normal, dan ekspresi kesakitan di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh rona merah yang indah. Setelah beberapa saat, aura wanita itu terus meningkat dan menjadi semakin kuat. Dia perlahan-lahan sadar kembali dan bangun dari komanya. Ye Bufan berkata, "Tenanglah dan jangan bergerak." Wanita berambut merah itu jelas menyadari bahwa ini adalah saat yang kritis. Dia tidak lagi memperhatikan hal lain, dan memfokuskan pikirannya untuk menerobos kemacetan di alam berikutnya. Kemudian auranya menjadi semakin kuat, tetapi Ye Bufan malah semakin menjauh. Aura wanita ini terlalu kuat, setidaknya pada level Ratu Alam Barbar. Dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingannya. Begitu dia berhasil menerobos dan mencapai puncak Raja Barbar, jurang pemisah antara keduanya tidak akan bisa diperbaiki lagi. Meskipun saya baru saja banyak menolong wanita itu, hal semacam itu pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang tahu apa yang sedang dipikirkannya? Dengan tingkat kultivasinya saat ini setelah terobosan, membunuhku semudah menghancurkan semut. Dalam situasi ini, hal terpenting adalah menyelamatkan hidup Anda terlebih dahulu, baru kemudian perlahan-lahan mencari tahu identitas pihak lain. Karena alasan inilah dia mundur dengan hati-hati. Begitu dia yakin pihak lain telah berhasil menerobos dan tidak ada bahaya lagi, dia akan segera melarikan diri dari sini. Ye Bufan mundur ke pintu masuk gua dan duduk di sana dengan tenang mengamati wanita itu. Segala sesuatu berjalan dengan tertib dan terobosan hanya masalah waktu. Betapa dahsyatnya pil penguasa. Suatu ide muncul dalam pikirannya. Dari manakah sekolah kedokteran kuno ini berasal? Kok bisa ada resep pil yang cocok untuk orang barbar? Sekte macam apa ini? Dilihat dari informasi yang telah kita peroleh sejauh ini, tempat itu tidak termasuk wilayah bumi maupun benua Kunlun, tetapi seharusnya berada di alam yang lebih tinggi. Mungkinkah itu warisan yang diwariskan dari negeri dongeng? Ketika ia tengah asyik melamun, terdengar suara dentuman keras dari dalam goa. Momentum wanita itu tiba-tiba mencapai puncaknya, dan aliran udara yang dahsyat langsung meniupnya keluar dari gua. Ye Bufan menyadari bahwa wanita itu telah berhasil menerobos tanpa henti, jadi dia langsung menggunakan teleportasi. Setelah 10 kali teleportasi berturut-turut, dia sudah berada 10.000 meter jauhnya, dan kemudian sosoknya melintas ke istana Raja Naga. Semua ini direncanakan dengan cermat. Wanita itu baru saja menerobos dan tidak punya energi untuk memperhatikan dirinya sendiri. Bersembunyi di tempat lain adalah cara yang paling aman. Kalau tidak, jika lawannya benar-benar Raja Barbar Puncak, dia tidak akan punya peluang melarikan diri, bahkan jika dia menggunakan 9 surga. Kembali ke istana Raja Naga, dia duduk di tanah dan mendesah panjang. Berpikir kembali ke pengalaman saya sebelumnya, hati saya masih dipenuhi kegembiraan. Saya baru saja diteleportasi ke sini dan ditabrak oleh seorang wanita. Sungguh sial nasibku. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya. Keberuntungannya dengan wanita begitu baik sehingga tidak dapat dihentikan sama sekali. Awalnya dia tidak ingin terjerat hutang cinta lagi, namun begitu sampai di Laut Iblis, dia malah terkena bunga hortensia milik Suling Suang, dia pun tidak punya pilihan lain selain memiliki wanita lain. Sekarang dia diteleportasi ke sini, dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk memilih dan langsung terjatuh. Dengan tingkat kultivasi wanita berambut merah itu, dia pasti orang terkenal di benua Savage. Jika saatnya tiba, kita harus bisa mengetahui identitasnya dengan bertanya pada Raja King Ye. Saudara Ye, apa yang sedang kamu pikirkan? Kepala kecil Xiaoxing muncul di depannya, wajah kecilnya yang halus penuh dengan kebingungan. Suling Suang juga datang, melihat penampilannya yang acak-acakan dan bertanya, "Ada apa, suamiku?
Apa terjadi sesuatu? Ye Bufan tidak bisa mengatakan kalau dia baru saja diperkosa, jadi dia hanya bisa berkata dengan canggung, tidak ada apa-apa. Kakak Ye, mengapa kakimu masih gemetar? Dan kamu tampak tidak sehat, seperti sangat lelah. Apa yang kamu lakukan di luar? Xiao Xing seperti bayi yang penasaran, mengajukan pertanyaan satu demi satu. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menepuk kepala kecilnya, mengapa kamu bertanya begitu banyak? Apakah kamu sudah melewati level ketiga Tetris? Belum. Lalu kenapa kamu masih bertanya di sini? Kenapa kamu tidak bekerja keras? Oh, Xiao Xing setuju, duduk di sebelahnya dengan konsol permainan, dan memulai usahanya yang tak henti-hentinya lagi. Su Lingsuang bertanya, suamiku, apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Ya, dan itu adalah hadiah yang besar. Ye Bufan mengangguk, lalu dengan pikirannya, semua harta karun yang telah dirampok sebelumnya muncul di istana Raja Naga. Su Lingsuang langsung terkejut, ya Tuhan, suamiku, apakah kamu sudah menemukan harta karun itu? Kok bisa ada begitu banyak harta karun? Hampir. Ye Bufan menceritakan secara singkat apa yang terjadi di Pulau Surga, dan kemudian dia dan Su Lingsuang menghitung harta karun di depan mereka bersama-sama. Semakin banyak mereka menghitung, semakin bersemangat mereka jadinya. Saya pernah mendengar orang menghitung uang sampai tangan mereka kram, dan mungkin itulah yang mereka rasakan sekarang. Harus dikatakan bahwa rencana Jiu Fangxi sangat berhasil. Dia merampok begitu banyak petani, dan kekayaan di depannya tidak terhitung banyaknya. Obat-obatan dan herbal ajaib, pedang dan golok berharga, berbagai bahan pemurnian dan beberapa benda aneh. Belum lagi yang lainnya, ada lebih dari 100 juta batu roh berkualitas tinggi saja. Aku kaya, aku benar-benar kaya kali ini. Ye Bufan penuh dengan kegembiraan. Perjalanan ini sungguh berharga dan dia menghasilkan banyak uang di Paradise Island. Su Lingsuang berkata dengan gembira, Saudara Ye, dengan begitu banyak batu roh, kita akan memiliki cukup bahkan jika kita berlatih sampai ke titik naik. Sulit untuk mengatakannya. Ye Bufan tidak seoptimis Su Lingsuang. Dia tahu situasinya sendiri. Permintaan sumber daya untuk tiap terobosan sangatlah besar. Yang paling penting adalah terakhir kali dia menerobos ke tahap Mahayana, dia menggunakan pil senyuan yang disempurnakan oleh jiwa Guru Lingsu. Energi yang terkandung di dalamnya berada di luar imajinasi. Sulit untuk mengatakan apakah penggunaan batu roh berkualitas tinggi sekarang akan efektif.